Baik, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Syukur ya. Puji syukur kita ketemu lagi pada hari ini di hari Minggu untuk kembali belajar firman Tuhan. Dan kita masih membahas sejarah Israel, sejarah Yehuda dari kitab Samuel, Raja-Raja, Tawarik, ya. Dan raja terakhir yang kita lihat itu tadi adalah Ahab kemarin ya. Ahab, jadi Ahab itu adalah dinasti di utara, dinasti utara, dan dengan banyak sekali sudah minimal 3 dinasti, ya, dinasti Yerobeam cuma bertahan sebentar, digantikan oleh dinasti Baesa, ya. Zimri mungkin tidak usah kita hitung karena bukan cuma 7 hari doang, ya. Kemudian dinasti Omri, ya. Dinasti Omri. Jadi ini cuman dibilang dinasti juga cuma 1-2 generasi saja, karena Yerobeam anaknya memerintah tidak lama langsung si Nadab kan, lalu Baesa anaknya Ela, ya. Dinasti Omri ini ada sedikit kepanjangannya di sini, ya. Jadi kita sudah lihat Ahab, tetapi kisah ini menjadi sangat sedih karena di tengah-tengah semua itu ada suatu penurunan rohani, ya, penurunan rohani yang signifikan, sampai-sampai yang dimulai dari lembu emas sampai kepada akhirnya penyembahan Baal, Asyera. Jadi kondisi Israel secara rohani sudah sangat-sangat parah sekali. Nah, hari ini di dalam lembaran yang baru yang bisa diambil, kita belajar sedikit menyimpang, ya. Biasanya kita bicara soal raja-raja, tapi ada tokoh yang sangat besar yang bisa kita pelajari di sini. Dia bukan raja, tapi boleh dibilang dampak dia kepada Israel tidak kalah dari raja manapun, ya. Dan dia adalah Elia. Kamu lihat di sini, Nabi Elia, ya. Oke, dan sebenarnya kalau mau baca pasal-pasalnya itu panjang sekali, karena Elia muncul di pasal 17, 1 Raja-Raja 17 sampai kepada 2 Raja-Raja pasal 2 di sini. Yang tentu kita tidak mungkin baca semua, ya, dalam satu kelas ini. Tapi saya ajak kita baca ini aja deh. Kita baca di pasal 17, jadi pendahuluan tentang si Elia ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Oke. Dan kalau sudah dapat, saya akan bacakan, silakan perhatikan dengan baik semuanya, ya. Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi wadi Krit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi wadi Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Martinus untuk kita doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kembali kami datang di
baik, dalam sehat. Terima kasih semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pagi ini kami kembali belajar tentang firman. Biarlah kami semakin memahami, kami dapat bertumbuh atas sejarah-sejarah yang akan diceritakan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Oke, coba kita lihat di dalam misian kita. Pertama, latar belakang dulu ya. Latar belakangnya dalam masa pemerintahan Ahab, salah satu raja terburuk dalam sejarah Israel dan Yehuda, Tuhan membangkitkan seorang nabi besar, yaitu Elia. Itu isinya di sini ya. Yang boleh dikatakan menjadi pendahulu dari masa nabi-nabi setelah itu. Nah, menjadi pendahulu dari masa nabi-nabi. Jadi bukan berarti bahwa tidak ada nabi sebelum Elia, jelas ada ya. Musa adalah seorang nabi besar, dan Samuel juga disebut nabi atau pelihat pada zaman itu namanya. Ya, namun kalau kita melihat ya, pelayanan nabi-nabi yang sebelum Elia itu banyak yang istilahnya bukan melawan rajanya, gitu. Tapi ada sedikit-sedikit ya, ada sedikit-sedikit seperti Samuel sudah mulai ada konflik dengan Saul, tapi itu kan belakangan gitu ya. Awalnya kan Saul dengan Samuel itu ya satu ini loh, ya, satu pihak gitu, satu sisi gitu ya. Demikian juga di zaman Daud ada nabi-nabi, Nabi Gad, Nabi Nathan, ya, tapi mereka juga ya ada suatu koordinasi yang cukup baik dengan Daud. Walaupun Daud bisa nggak jatuh dalam dosa, bisa, makanya ditegur juga oleh Nabi Nathan dan sebagainya. Ya. Salomo ya walaupun dia agak menyimpang di akhir hidupnya, ya, tapi dia juga masih oke dengan nabi-nabi Tuhan dan sebagainya. Tetapi Elia muncul di suatu masa seperti yang sudah kita lihat di sini, di mana kemerosotan Israel sudah sedemikian rupa. Dan bahkan nanti kita akan lihat dalam penelusuran sejarah utara, tidak ada satupun raja di sini yang dapat nilai bagus dari Tuhan. Ya, tidak ada. Yang paling bagus pun cuma dikatakan nanti Yehu. Itu pun masih nilainya jelek sebenarnya. Walaupun ya yang masih lebih bagus dari antara yang lain, tapi nilainya tetap jelek. Gitu. Jadi dari semua raja utara di sini, tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga diperlukan suatu era baru nabi-nabi yang tidak lagi satu pihak dengan raja-raja itu, ya. Tapi dengan tegas dan berani menentang mereka, ya. Dengan tegas dan berani mengkritik umat, mengkritik raja-raja ini. Dan Elia adalah semacam tokoh besar yang melakukan itu. Ya, sekali lagi bukan dia yang satu-satunya tentunya, bukan dia yang pertama menjadi nabi, tapi dia dibangkitkan oleh Tuhan dalam masa yang sangat unik ya, untuk melakukan pelayanan ini. Nah, tidak ada kitab dengan namanya, walaupun dia dihitung sebagai nabi besar, tapi kita hari ini tidak ada namanya kitab Elia, gitu kan? Nah, tidak ada namanya kitab Elia. Walaupun bisa saja dia menyumbang kepada kitab raja-raja, ya bisa jadi. Jadi ingat waktu kita belajar itu sudah lama banget ya, kita pernah belajar tiap-tiap kitab di Alkitab itu penulisnya siapa dan sebagainya. Dan kita bilang bahwa kitab raja-raja ini ditulis oleh nabi-nabi dan penutupnya adalah Nabi Yeremia. Karena bagian terakhir dari dua raja-raja itu ada bagian yang sama persis dengan bagian-bagian dari kitab Yeremia. Jadi kita berkesimpulan bahwa ditutup oleh Nabi Yeremia. Tapi pastinya kan Nabi Yeremia tidak hidup melalui semua ini. Nabi Yeremia kan sudah terakhir sekali waktu Yerusalem dihancurkan, itu sudah ratusan tahun setelah orang-orang. Jadi Yeremia tidak mungkin mencatat semua ini. Jadi kemungkinan besar yang terjadi adalah ada kelompok nabi-nabi di sini. Ya, jadi nabi-nabi. Jadi kita percaya mulai dari Nabi Samuel sebenarnya.
mereka ada menulis tentang pelayanan mereka, menulis tentang raja-raja sekitar mereka. Jadi Samuel menulis tentang Saul, sedikit tentang Daud, ya. Kemudian Nabi Nathan dan Nabi Gad ada menulis, ya, sisa dari hidupnya Daud seperti apa. Ya, kemudian Nabi seperti Nabi Ahia mungkin, ya, ada menulis tentang Salomo dan sebagainya, dan terus lagi. Dan bisa jadi Elia adalah salah satu yang menyumbang tulisan yang kemudian terus dipertahankan dan diturunkan sampai ke tangan Yeremia, itu sampai ke tangan Yeremia, dan akhirnya oleh Yeremia itu dia penutupnya, misalnya dia penutupnya akhirnya menjadi kitab yang kita kenal sebagai kitab Samuel, ya, dan kitab raja. Jadi ya mungkin Samuel sudah ditutup duluan sama yang lain, ya, atau sama Nathan atau sama Gad atau apa, tapi raja-raja ditutup oleh Yeremia. Nah, tidak ada kitab Elia namanya, tidak ada kitab Elia, tapi bisa jadi ini kita tidak katakan secara absolut, bisa jadi Elia ada menyumbang kepada kitab raja-raja, ya, terutama banyak yang tertulis tentang dia. Contohnya ada perikop tentang yang Elia pergi menghadap Tuhan di Gunung Horeb, ya, dan dia sendirian di situ. Dia jalan ribuan mil, ya, waktu dia lari dari Isabel, jalan ribuan mil, ketemu Tuhan di Gunung Horeb. Nah, siapa yang bisa tahu itu kalau bukan Elia sendiri, gitu kan? Nah, memang bisa saja sih Tuhan singkapkan langsung pada orang tanpa ada manusia yang kasih tahu, itu juga opsi lain, ya. Misalnya Yeremia nih, ya Yeremia nggak dapat informasi semua Tuhan kasih tahu dia gitu langsung, gitu ya. Bisa juga seperti itu. Cuman biasanya sih Tuhan memakai cara seperti ini, gitu ya. Dan jadi ada hal-hal yang Elia tulis yang akhirnya tersimpan bagi kita. Oke. Dan dia berjasa untuk mempertahankan iman yang benar di masa yang gelap. Dan Elia menjadi contoh teladan yang sangat bagus bagi kita, karena kita pun hari ini ada di zaman yang sangat gelap. Kita pun hidup di zaman di mana pengenalan akan Tuhan yang benar sangat minim, ya. Dan kita pun merasa sangat sendirian, sama seperti Elia merasa sangat sendirian, bahwa kok tinggal sedikit sekali yang mengenal Tuhan yang benar. Bahkan Elia merasa bahwa tinggal dia sendiri saja. Namun Tuhan ada menghibur Elia. Jadi ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita tarik dari Elia di sini. Oke, poin nomor 2 sekarang, ya. Hampir tidak ada yang kita ketahui tentang masa muda atau asal usul dari Elia, ya. Hampir tidak ada yang kita ketahui. Memang bagi Tuhan itu tidak penting untuk dicatat, ya. Dia lahirnya gimana. Banyakan nabi kita juga tidak tahu sih, intinya. Dia muncul tiba-tiba di 1 Raja-Raja 17, disebut sebagai orang Tisbe, ya, orang Tisbe ini adalah suatu daerah di Gilead, ya. Gilead. Nah, Gilead ini adanya di seberang Sungai Yordan sebenarnya. Nah, jadi kita tahu bahwa wilayah Israel, ya, wilayah mereka itu ada yang di sebelah barat Sungai Yordan, ada yang di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi yang sebelah timur Sungai Yordan itu dipegang oleh 2,5 suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye. Nah, jadi Gilead itu biasanya dipahami di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, kita sudah bahas minggu lalu, namanya berarti apa? Yehova adalah Allahku atau Allahku Yehova, ya, sama aja. Allahku Yehova adalah Allahku, satu nama yang sangat signifikan ketika Israel sedang tantangannya sepertinya mereka diperhadapkan, kamu mau menyembah Yehova, ini lembu emas, atau kamu mau menyembah ilah asing, Baal, Asyera. Tapi lalu muncul Elia berkata, tidak, ini semua salah, ini Yehova palsu, ini Allah palsu, Yehova yang benar, yang sejati, ya, itu adalah Allahku, ya. Jadi sangat
penting di sini. Bahwa dia dikasih nama Elia memberitahu kita bahwa kemungkinan besar orang tuanya beriman. Ya, kemungkinan besar orang tuanya beriman. Kasih nama anaknya Elia, sangat penting ya, di tengah-tengah zaman di mana banyak tetangga mereka mulai menyembah Baal, mulai menyembah Asyera dan ilah-ilah lain. Orang tuanya kasih nama anaknya Elia, Allahku Yehova. Ya. Dan ini memberitahu kita bahwa memang begini, memang ada orang-orang yang diselamatkan setelah dia dewasa, itu jelas ada. Ya, dan kita mengucap syukur untuk itu. Ya, tetapi mayoritas orang itu kemungkinan dia diselamatkannya paling besar adalah pada saat dia masih muda. Ya. Jadi kebanyakan orang yang akhirnya menjadi orang Kristen yang artinya sungguh-sungguh beriman dan ini bagi Tuhan adalah yang diselamatkan dari masa relatif muda. Gitu. Ya. Nah, tentu kembali kita tidak mengingkari bahwa cukup banyak juga orang yang setelah dia dewasa dan sebagainya baru kenal Tuhan. Itu sih benar juga, itu kita tidak mengecilkan hal tersebut gitu ya. Itu hal yang indah juga gitu ya. Tapi maksud saya adalah ini menekankan betapa pentingnya suatu keluarga Kristen. Ya. Karena di dalam suatu keluarga Kristen ladang misi bagi orang tua nomor satu adalah anak-anaknya, begitu ya. Bagaimana anak-anaknya diperkenalkan kepada Tuhan, ya, dan kemudian benar-benar ditanamkan ya prinsip-prinsip Alkitabiah, begitu. Ya, jadi dan itu adalah sesuatu yang ya karena begini, siapakah di dunia ini yang paling kita pengaruhi gitu? Ya tentu kalau bagi orang yang sudah pernah menjadi orang tua ya yang paling kita pengaruhi dalam hidup ini adalah anak-anak kita gitu. Itu adalah orang-orang yang paling kita pengaruhi dalam hidup ini ya. Jadi ya kita ingin membawa suatu pengaruh itu ke arah yang benar di sini. Oke. Kita masuk ke poin nomor 3 di sini ya. Elia terkadang disebut nabi yang paling berani. Ada yang menjuluki dia kan nabi yang paling berani. Ya tentu kalau Elia sendiri mungkin tidak akan mengklaim itu ya. Dan ada banyak nabi-nabi lain yang berani sih, atau hamba Tuhan lain yang berani ya. Kita teringat akan Daniel, kita teringat akan Sadrak, Mesak, Abednego dan lainnya. Tidak kurang lah hamba-hamba Tuhan yang berani di dalam Alkitab istilahnya. Ya, tetapi Elia ya, sungguh tidak percuma juga sih, dia sering dianggap sangat berani di sini. Dia menantang Raja Israel pada waktu itu dan seorang wanita gila ya, si Isabel itu, yang berani berbuat apa saja. Kita baca bagaimana sudah pernah kita bahas waktu kita bahas Ahab, dengan entengnya dia membunuh seorang Nabot misalnya, ya kan, demi mendapatkan kebun anggurnya. Nah, saya asumsikan di sini kita semua tahu cerita-cerita ini ya. Ini kan eksegesi kitab, jadi kalau Anda belum tahu baca nih ya. Ini kan saya kasih nih di sini 1 Raja-Raja 17 sampai 2 Raja-Raja 2 kan. Jadi kalau kita ada singgung cerita-cerita ini segala macam terus Anda kurang familiar, baca aja gitu ya, baca ini pasal-pasalnya semua ini. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ketika pengkhotbah berkhotbah, misalnya di atas atau seperti sekarang, kadang-kadang kita ada mengacu kepada suatu perikop dalam Alkitab atau suatu cerita, dan kadang-kadang kita berasumsi jemaat sudah tahu gitu cerita itu. Ya. Tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Bisa jadi ada yang baru, bisa jadi ada yang pengunjung dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu ada tantangan juga di situ ya. Jadi apa yang kita bisa asumsikan jemaat sudah tahu begitu. Tapi ya kisah bagaimana Isabel merebut kebun anggurnya Nabot dan lain sebagainya. Jadi ini wanita gila lah yang bisa berbuat apa saja. Dan tadi sudah kita baca di pasal 17, melalui Elia Tuhan mendatangkan kekeringan selama 3,5 tahun. Ya. Keringan selama 3,5 tahun. Itu panjang ya. Ini aja kita nggak sabar nih hujan. Nggak hujan-hujan nih. Nggak tahu ya. Di sini nggak hujan-hujan. Di wilayah Jakarta lain hujan nggak? Hah? Aduh. Hah?
Oh, Cibubur banjir. Wah, mestinya dibagi sedikit ya di sini ya. Kok bisa banjir Pak? Karena hujan atau karena apa? Oh, hujannya. Aduh, gitu saya di sini tunggu-tunggu hujannya. Terus sempet beberapa hari kapan itu kayak mau hujannya cuma 3 menit gitu. Tapi rabu malam waktu kita usul keluar nanti itu gelap hujan tuh Pak. Oh iya, nggak kebagi ke sini. Jadi, tapi kita bisa bayangkan kalau misalnya 3,5 tahun ya itu Air tanah yang kering. 3,5 tahun itu berapa? 42 bulan ya? 42 bulan ya, 42 bulan. Dan saya pernah waktu tahun berapa itu sebelum pandemi pergi ke Sabu sama Pak Sento sama tim waktu itu kan. Nah di Sabu itu juga lumayan kering itu di NTT itu ya. Dan waktu itu mereka bilang sama saya udah berapa setahun gitu nggak hujan. Wah itu aja udah saya lihat udah ini cari air susah. Ini bisa bayangkan 3,5 tahun di sini. Dan mungkin ada bilang kenapa Tuhan lakukan itu? Bukankah rakyatnya menderita? Orang Israel menderita, benar. Tetapi ingat bahwa tujuan penderitaan sebenarnya adalah untuk mendorong orang mencari Tuhan. Ya. Tujuan penderitaan adalah supaya manusia mendekat kepada Tuhan, supaya manusia tahu ada yang salah. Ya. Dan Tuhan sudah wanti-wanti sebenarnya di kitabnya ya, kalau kalian menyimpang dari aku ada banyak yang Tuhan akan datangkan, termasuk adalah kekeringan. Itu sudah ada di dalam kitab Ulangan di situ ya, salah satu yang Tuhan ancamkan pada orang Israel, kalau kamu meninggalkan aku, ada banyak ya Tuhan bilang kamu akan kalah dari musuh-musuhmu ya, aku akan mendatangkan kekeringan ya, aku akan mendatangkan hama, penyakit dan lain sebagainya ya, jadi ya ini semua dimaksudkan supaya mereka berbalik kepada Tuhan ya. Nah, tetapi mungkin ada yang berpikir begini, tapi kan mungkin di Israel di situ ada orang-orang yang setia juga sama Tuhan. Oke, benar ya, termasuk Elia sendiri. Ya, kita tahu ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal dan lain sebagainya, belakangan Elia tahu itu ya. Tapi perhatikan di poin A ini ya, di poin 3A. Melalui insiden ini, Tuhan juga memperlihatkan kuasanya untuk menjaga orang-orang yang setia padanya. Ya, setia padanya. Elia dipelihara oleh burung gagak. Nah, ini salah satu kisah yang ini ya, luar biasa dalam Alkitab. Dan kalau Anda tidak pernah tahu cerita ini, Anda juga akan bingung kalau orang Kristen sering bilang, wah ini Tuhan kirim burung gagak. Nah, ini sudah menjadi semacam suatu peribahasa. Biasanya kalau bagi orang Kristen yang tahu Alkitab dan percaya Alkitab begitu kan, dimana ketika Tuhan menolong kita melalui perantaraan apapun ya, kita sering ibaratkan itu burung gagak begitu ya. Tapi hal-hal jelek pun burung gagak juga. Hah? Benar. Burung gagak itu termasuk burung yang tidak boleh dimakan sebenarnya oleh orang Israel ya, itu termasuk burung haram loh gitu. Kalau burung yang halal itu kan kayak merpati ya, burung dara, dan ada beberapa burung yang boleh dimakan ya. Burung gagak itu termasuk burung yang dianggap najis sebenarnya ya, karena dia dia bisa makan bangkai dan sebagainya ya. Jadi di dalam nomenklatur halal haram di dalam Alkitab, burung gagak itu tidak boleh dimakan ya. Dan makanya mungkin Tuhan pakai burung gagak gitu ya. Kenapa? Kalau Tuhan pakai burung merpati dimakan Elia nanti tidak mungkin gitu. Jadi nggak sempat dia bolak-balik, udah ditangkap sama Elia, dimakan duluan gitu kan. Dia punya mungkin ya lebih panjang. Iya, dan ya akhirnya Tuhan pakai burung gagak, jadi Elia tahu ini burung nggak boleh dimakan gitu kan. Nah, akhirnya burung gagaknya mungkin bolak-balik dan sebagainya, dan rupanya itu cara Tuhan untuk memelihara Elia. Dagingnya daging apa? Daging yang dia kasih ini ya, kita nggak tahu. Mungkin kita nggak tahu ya. Ambil dari mana? Tapi ini memberitahu kita bahwa ya ini, maksudnya kayak binatang yang haram dan halal itu bukan berarti itu sesuatu yang secara inherent jelek gitu ya. Tetapi hanya suatu
suatu aturan untuk mengajarkan sesuatu pada Israel. Gitu. Nah ini agak sedikit beda dengan agama lain, ya mungkin agama tetangga, yang katakanlah misalnya babi dianggap ini kan, dianggap jelek gitu kan. Tapi dianggap jelek itu sampai jelek semuanya begitu. Ya. Sampai-sampai jangankan makan babinya, piring yang pernah nyentuh itu udah dicuci pun dianggap ini, gitu. Dianggap najis, gitu. Karena sudah pernah. Ya. Jangankan begitu, sempat berapa tahun lalu ada ini karena ada vaksin yang pakai enzim dari babi, gitu kan, yang produksinya pakai itu. Sebenarnya masuk ke vaksinnya udah nggak ada. Nah itu pun dipermasalahkan seperti itu ya. Jadi nah ini berbeda sekali dengan Tuhan. Tuhan memang ada bilang oke, ini binatang haram, ini binatang halal dalam pengertian makanan di zaman PL tentunya. Tapi bukan berarti binatang ini secara inherent jelek. Ini kan binatang yang Tuhan ciptakan juga. Cuman ada suatu pelajaran di situ yang hanya Tuhan ingin kasih gitu. Dan Tuhan memperlihatkan dalam insiden ini bahwa bahkan melalui burung gagak pun Tuhan bisa mendatangkan sesuatu yang baik untuk Elia. Begitu. Ya, saya ingin jadi anak panti di sini. Saya perhatikan itu ada dari Islam, Hindu, Madinah, panti. Ini burung gagak ini Tuhan semua ini. Oh iya, itulah makanya kita bilang Tuhan itu luar biasa. Siapa yang bisa mengira Elia bisa dipelihara pakai burung gagak? Ya, itu hal yang di luar nalar gitu. Sampai hari ini pun kita bingung, burung gagak dapat daging dari mana, gitu kan? Kan nggak dispesifikasikan dengan jelas bagi kita, gitu kan? Dan tapi Tuhan punya cara di situ. Ya. Dan kembali dia menguatkan kita sebagai orang percaya, ya, bahwa Tuhan punya cara, Yang saya selalu terkesan, saya sudah pernah singgung di beberapa kali khotbah dan sebagainya, cuman detail-detailnya, kalau saya mau ingat detail-detailnya saya harus buka lagi bukunya. Itu kisah biografi seorang perempuan, dia itu istri misioneri, jadi dia misioneri juga ke Papua. Di Indonesia jadi ya, di Papua waktu itu terkena serangan Jepang gitu. Jadi waktu Jepang masuk ini mengalahkan ini sekutu di Indonesia waktu itu tahun 42 sampai 45. Jadi karena dia orang Barat, orang Amerika, jadi tawanan Jepang. Suaminya kalau nggak salah meninggal atau apa gitu kan. Dan dia diperlakukan sangat buruk sekali perempuan ini. Ini bukunya saya pernah baca ya. Saya sudah pernah singgung juga di khotbah-khotbah. Cuman detail-detailnya saya cuma ingat garis besarnya. Intinya yang saya sangat terkesan di situ adalah suatu ketika dia melihat tentara Jepang itu lagi makan pisang, gitu ya. Lalu dia tiba-tiba minta sama Tuhan, Tuhan aku mau pisang ya. Dan dia dalam keadaan pokoknya sangat down secara fisik, secara mental semuanya. Lalu tiba-tiba dia minta maaf sama Tuhan, ini masa saya minta pisang sih gitu ya, nggak mungkin lah gitu. Dalam kondisi begini saya minta pisang gitu, kayak dia merasa dia udah salah minta pisang sama Tuhan, itu suatu hal yang mustahil gitu untuk terjadi dalam situasi dia. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan jawab loh ternyata dengan suatu ajaib ya. Dan saya cuma ingat detail, saya harus buka lagi bukunya. Masalah dia pernah sebelum dia ditangkap itu dia pernah kenal dengan seorang tentara Jepang ya, yang lumayan baik sama dia. Dan rupanya tentara Jepang yang dia kenal itu sudah jadi semacam petinggi di situ, datang mengunjungin camp itu pada waktu itu, lalu ketemu dia dan sebagainya. Dan bukan hanya kasih dia satu pisang, kasih satu tandan gitu ya. Dan di situ dia nangis, dia bilang ya, Tuhan saya minta ampun, saya meragukan kemampuan kamu ya. Bahwa dia minta pisang satu gitu ya, dan dia merasa Tuhan nggak mungkin gitu kasih dia pisang dalam kondisi itu di dalam sel itu gitu. Tuhan tunjukkan, jangankan satu tandan pun saya bisa kasih kamu ya. Dan ya di situ dia menangis ya, dia bilang Tuhan aku minta ampun, aku meragukan kau ya. Bahwa kalau engkau mau, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Musa pernah meragukan Tuhan waktu orang Israel minta daging. Tuhan bilang oke, kau minta daging, saya kasih kamu daging 30 hari. Musa yang ragu, Tuhan 30 hari mau dapat dari mana Tuhan? Di padang gurun. Ya, kita di padang gurun gitu kan.
Mas 5 hari kayak gitu, 10 hari gitu. Sebulan. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa, ya, kamu ragu dengan ini kemampuan aku gitu kan? Kalau aku bilang 1 bulan, aku bisa kasih dia 1 bulan. Dan ya Tuhan kasih 1 bulan daging bagi orang Israel. Ya, jadi kita bilang bahwa ya kisah-kisah seperti ini ya, Elia dan semua yang lain menunjukkan bahwa Tuhan memang maha kuasa dan dia mampu untuk menjaga orang-orang kepunyaannya. Apakah berarti tidak ada kesulitan? Ya pasti ada kesulitan. Kesulitan itu adalah bagian manusiawi dalam kehidupan ya. Kita jangan berpikir bahwa Tuhan menyertai itu lalu kita nggak ada kesusahan ya. Elia susah nggak? Ya susah, dia harus di tepi sungai kering di situ kan. Dia nggak bisa kayak hidup di istana begitu ya. Dia di sungai kering di situ. Makan juga mungkin seadanya walaupun dikasih oleh burung gagak, tapi Tuhan pelihara dia. Tuhan pelihara dia. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Dan setelah sungai Keritnya kering, Tuhan suruh dia pergi kemana? Seorang janda di Sarfat, itu bisa selanjutnya ya. Seorang janda di Sarfat. Dan ini luar biasanya bahwa bukan hanya Tuhan mau pelihara Elia, tapi Tuhan bahkan pakai pemeliharaan dia terhadap Elia untuk bantu seorang janda di Sarfat. Begitu. Ya, jadi ya, dan Tuhan Yesus pernah singgung ini ya, yang bikin orang ya Farisi sangat marah ya. Karena orang Farisi di zaman Tuhan Yesus itu sangat etnosentris dan xenofobia gitu. Jadi mereka pokoknya Yahudi kan. Dan ketika Tuhan Yesus istilahnya mau menyatakan keselamatan dia untuk bangsa-bangsa lain juga, yang mereka marah gitu. Nah Tuhan Yesus bilang apa? Kamu nggak baca? Waktu Elia ya, waktu ada kelaparan di Israel, Elia dikirim kepada bukan salah satu janda di Israel, tapi apa? Janda di Sarfat gitu. Sarfat itu sudah wilayah di luar Israel. Ya, dan Tuhan Yesus pakai poin itu untuk mengatakan bahwa Tuhan ada mengasihi juga orang-orang di luar Israel. Gitu. Ya, dan ada seorang janda di Sarfat yang mungkin Tuhan lihat dia beriman atau dia punya potensi untuk beriman. Dan Tuhan kirim Elia ke sana, ya kan? Memelihara Elia sekaligus memelihara janda itu. Karena ketika dia sampai kepada janda itu, dan Elia bilang, buatkan aku roti. Ya, janda itu bilang apa? Sebenarnya kami udah nggak punya apa-apa. Ini tinggal punya tepung sedikit, minyak sedikit. Saya mau goreng, saya mau bikin roti. Kemudian saya dan anak saya makan. Dan kami akan mati habis itu. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Elia bilang, santai. Gitu. Ini firman Tuhan. Gitu kan? Kamu bikin dulu untuk aku. Ya. Kemudian Tuhan bilang, nggak akan habis. Ya, dan ya Tuhan memelihara Elia dan memelihara janda itu di situ. Ya, jadi Tuhan mau memelihara kita, tapi Tuhan juga mau kita gini. Kalau kita dalam kesusahan, ya, salah satu hal atau dalam penderitaan, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita jangan. Kadang-kadang dalam penderitaan itu kita cenderung fokusnya pada diri kita sendiri. Karena kita sedang menderita, gitu kan? Kita sedang dalam kesusahan. Ya, jadi kita sedang fokusnya, aduh bagaimana dengan saya, bagaimana dengan saya, bagaimana dengan saya. Oke, itu manusiawi. Ya. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan juga, justru untuk meringankan penderitaan kamu, dan sebagai salah satu jalan keluarnya adalah, bahkan di dalam penderitaan pun, pikirkanlah orang lain, apa yang bisa saya lakukan yang benar gitu. Ya. Ya, oke, saya sedang dalam kondisi sulit, tapi Tuhan ya pakai aku ya, untuk sesuatu yang baik, misalnya, kan? Dan ini adalah sesuatu yang indah. Gitu. Saya masih ingat waktu di Samuel, saya ada bicara juga di Mutiara Kebenaran di kitab Samuel. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, lalu dia sembunyi di pegunungan. Nah itu Saul nggak bisa cari dia, tapi Tuhan bilang kamu jangan di sini doang, keluar ke Yehuda. Bantu orang-orang Yehuda terhadap serangan Filistin dan sebagainya.
Ya mungkin Daud berpikir, tapi di sana kan saya rentan dikejar-kejar Saul. Tapi Tuhan bilang, nggak apa-apa, kamu ke sana. Ini kehendakku bagi kamu. Daripada kamu ngumpet doang di pegunungan. Akhirnya Daud yang dia menolong kota Kehila, dia menolong yang lain. Nah memang dia dikejar-kejar Saul lagi, karena dia keluar dari pegunungan. Gitu. Tapi itulah kehendak Tuhan bagi dia. Gitu. Ya. Dan jadi Tuhan mau pelihara Elia, ya, tapi Tuhan juga mau pakai Elia untuk menolong orang lain. Oke, poin B lagi di sini ya. Bukan hanya itu, Tuhan memakai pegawai Ahab yang bernama ini Obadja di sini ya, untuk memelihara 100 orang nabi lainnya. Jadi di tengah-tengah krisis ekonomi pasti ya, karena bagi suatu negara agraris, hujan tidak ada hujan, berarti panen gagal, ternak mereka mungkin banyak yang mati, ya, tidak bisa flourishing, tidak bisa makmur. Ini Tuhan memelihara di sini. Oke, kemudian poin nomor 4 di sini ya. Salah satu hal yang paling hebat dalam kisah Elia, nah kalau sekolah minggu ini mungkin paling serunya gitu ya. Itu adalah waktu Elia menantang berapa? Ya, 450 dan 400, jadi total 850. Di sini ya, Elia berani menantang 850 gabungan Nabi Baal dan Asyera di sini. Yang nabi-nabi ini ingat, ini adalah state sponsored religion, agama yang disponsor negara, gitu kan? Jadi mereka disponsor oleh Isabel, mereka makan dari makanan Isabel. Anda bisa bayangkan di tengah-tengah kelaparan di negeri itu, tapi Isabel memastikan 850 orang dari agama palsu ini ya, dapat makan terus ya, sementara umat Israel yang menyembah Tuhan kesusahan dan lain sebagainya. Ya, dan tentu Ahab melihat mereka sebagai musuh-musuh kebenaran. Orang-orang inilah yang menyesatkan rakyat. Ya, orang-orang inilah yang menyimpangkan rakyat dari mengikut Tuhan. Dan ujung-ujungnya mereka dibunuh. Nah mungkin ada yang bilang, wah kejam banget ya, dibunuh itu 850 orang. Tapi sebenarnya berdasarkan standar perjanjian lama, Tuhan sudah bilang di dalam ini, bagi siapapun orang Israel yang mengajak menyembah Allah yang lain, hukumannya adalah hukuman mati. Di dalam teokrasi itu, nah, ini adalah kejahatan besar di dalam teokrasi Israel pada waktu itu. Ya, jadi nabi-nabi ini, 450 nabi ini, ya, dan kisahnya ada di ini ya, pasal 18 ya, mereka pergi ke Gunung Karmel namanya. Mereka pergi ke Gunung Karmel. Ya, lalu dan di sini kita melihat waktu itu kan dicetuskan oleh Elia ketemu dengan Ahab waktu itu. Ya kan? Tadi sudah kita baca, Elia kan bilang tidak akan turun hujan sebelum aku katakan. Jadi Ahab itu cari Elia kemana-mana supaya dia bisa tangkap Elia, bilang ayo cepat katakan turun hujan gitu. Dan dia cari kemana-mana itu Elia nggak ada gitu. Elia nggak ada, dia sembunyi di Sungai Kerit, dia sembunyi di Sarfat, sampai akhirnya Tuhan bilang oke, sekarang ketemuin Ahab. Nah makanya waktu dia ketemu Ahab marah sekali, dia bilang ini kamu yang mencelakakan Israel. Ahab bilang kamu yang mencelakakan Israel. Nah, dan akhirnya intinya Elia udah mau ketemu Ahab, mungkin Ahab berpikir kalau gitu ayo cepat turunkan hujan gitu kan, kamu bilang ini ya. Nah Elia bilang oke, sebelum kita turunkan hujan, coba saya mau pastikan dulu yang Tuhan itu siapa ya. Kan selama 3,5 tahun mereka kekeringan kan, si Ahab dengan Isabel itu pasti banyak sekali doa kepada Baal dan Asyera, apalagi Baal kan dibilang apa? Dewa apa Bang? Dewa guntur yang bisa menurunkan hujan. Lo di mana dewa guntur kamu? Gitu kan? Di mana dewa guntur kamu? 3,5 tahun kalian pasti minta-minta sama Baal sama Asyera turunkan hujan, nggak turun. Gitu. Oke, Elia bilang, sekarang kita pastikan siapa yang sebenarnya Tuhan, siapa sebenarnya Allah. Apakah Yehova ataukah Baal Asyera? Ayo kita tanding. Nah lalu diajaklah mereka semua ke Gunung Karmel. Kita sudah tahu ceritanya.
bahwa akhirnya dia bikin kompetisi, mereka bikin 2 mezbah dengan lalu masing-masing kasih binatang, ya. Lalu Elia suruh mereka duluan karena kalian banyak, pokoknya nggak boleh dikasih api. Dewa mana, alam mana yang kasih api, itu yang benar. Ya, dan 800 nabi-nabi itu semua katanya ya keliling-keliling, minta-minta, ya lama sekali berjam-jam sampai siang. Dan Elia ngeliatin aja dari samping itu, ketawain mereka, ledekin mereka, ya. Ya ini mungkin dewa kamu lagi tidur, ya mungkin lagi ke WC atau apa gitu kan. Jadi diledekin semua habis di sini. Sampai akhirnya mereka sudah pakai ini. Mungkin ini cara okultisme itu seperti itu apa? Menyiksa diri, ya, gores-gores diri, nggak bisa juga. Nah sampai sore giliran Elia, dan supaya tidak ada orang yang anggap curang, saking yakinnya dia dengan Tuhan, dia suruh siram air. Siram air dia bilang, ya. Siram air sampai bergalon-galon disiram air katanya, di sekelilingnya dibikin parit, siram air sampai basah total, sampai paritnya juga penuh. Saking yakinnya dia. Kemudian dia berseru pada Tuhan dan langsung semua ini dimakan oleh api sampai air-airnya pun ludes. Ya, dan itu sangat-sangat menunjukkan bahwa memang Tuhan adalah yang mampu untuk memberikan semua ini, gitu kan? Oke, jadi itu isian kita di poin nomor 4 ya. Di Gunung Karmel di situ ya. Gaya Elia yang provokatif dan mengejek terhadap para nabi palsu itu cocok untuk kekonyolan penyembahan berhala di sini ya. Nah, mestinya setelah Gunung Karmel ini, setelah peristiwa di Gunung Karmel ini, Elia berharap bahwa orang Israel akan sepenuhnya berbalik pada Tuhan. Dan nanti kita akan lihat, inilah salah satu yang memicu depresinya Elia juga. Ketika dia melihat, karena sepertinya lumayan sukses, karena setelah ini terjadi yang tadi sudah kita singgung, Elia suruh rakyat tangkap semua nabi ini. Dan Ahab ada di situ waktu itu. Ahab melihat ini semuanya. Lalu Elia suruh tangkap semua nabi itu, lalu dibawa ke sungai Kidron, lalu dibunuh semuanya. Dilihat oleh Ahab. Jadi dalam benaknya Elia, rakyat mulai berbalik kepada Tuhan. Ahab juga mulai berbalik kepada Tuhan. Dan Elia merasa sukses. Sukses ya, dia telah menjalankan misi dia berseru bagi Tuhan, dia berdiri bagi Tuhan, rakyat mulai tahu bahwa Tuhanlah Yehova yang benar. Nah, kekecewaan itu datang setelah habis itu kan turun hujan nih. Bukan turunkan hujan. Terus ada peristiwa lagi, dia lomba lari sama kudanya Ahab di situ. Masih ingat itu ya, Ahab. Dia bilang, "Ahab, kamu jalan duluan." Nah, lalu Ahab pakai kuda, lalu Elia dipenuhi oleh Tuhan, dia balap, Ahab nyampe duluan ke Samaria. Tapi semuanya mentah lagi setelah Ahab ketemu sama si Isabel. Jadi ya Ahab yang tadinya di Gunung Karmel sudah, bener ya, gitu ya. Bener nih apa Yehova lah Tuhan dan lain sebagainya. Nah ini sangat ya menggarisbawahi siapa yang mempengaruhi kita, atau di kalangan siapa kita beredar itu sangat mempengaruhi seseorang. Makanya kadang-kadang kita harus hati-hati, kita ini bergaulnya sama siapa gitu. Ya. Anak-anak muda terutama lagi. Ya, ada orang-orang yang di gereja dengar khotbah, ya mungkin waktu dengar khotbah dia iya ya, bener ya, begini dia mulai tergerak gitu. Tapi kalau lalu keluar lagi, mentah lagi ketemu teman-teman dia misalnya, ya, yang ini lalu ngomongin begini lagi, jadi buyar lagi gitu. Ya. Makanya di dalam Mazmur pasal 1 apa, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena kita sedang berbicara apa yang mempengaruhi kamu, gitu kan? Apa yang mempengaruhi kamu? Siapa yang mempengaruhi kamu? Nah, kalau kamu berada di kumpulan pencemooh yang mencemooh Tuhan, mencemooh Alkitab, ya kamu akan terpengaruh di situ. Sehingga ketika ada dorongan Roh Kudus sekalipun,
Ya, dan mungkin di gereja atau di KKR atau di apakah retret kah, di apakah Anda, wah bener ya, dan Anda mulai sedikit berapi-api untuk Tuhan. Tapi kemudian masuk lagi ke kelompok seperti itu, ya dicemooh sana sini, jadi Isabel nih ya. Ahab ketemu Isabel lagi gitu, istrinya. Dan Isabel mentahkan semua apa yang Elia katakan. Dan Isabel bahkan bilang, wah dia berani bunuh 850 nabi saya akan bikin dia seperti salah satu. Dan Elia tidak melihat ada bahwa Ahab berani menentang Isabel. Dan Ahab merasa sepertinya semua yang dilakukan itu, Elia merasa semua yang dia lakukan itu jadi gagal. Gagal dan Elia jatuh kepada suatu depresi, ya, bahwa pelayanan dia gagal dan sebagainya, ya, dan dia sampai lari dari itu. Oke, tapi itu kita akan lihat minggu depan. Jadi kita akan stop sampai sini hari ini. Iya, dan ya ini jangan hilang kertasnya. Kita akan doa, kita akan gabung dengan jemaat yang lain. Oke, kita doa ya. Bapak Siregar, untuk kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih untuk ibadah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Tapi semuanya ini yang supaya kami dapat melakukan aktivitas kami